Welcome to ibadah online GKMI Anugerah. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Allah yang hidup. Karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu Tuhan. Tergoyahkan, Kau tetap
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita di minggu yang ketiga di bulan Juli ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turun atas saudara damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Sang Putra Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Amin. Pembacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 20 yang berbunyi demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin, amin, amin. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita rayakan karya Kristus dalam kehidupan kita, amin. Mari jangan ragu untuk berdiri dari kursi saudara. Mari kita bertepuk tangan, kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Katakan, terangmu yang telah ubahkan hidupku. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Hidupku tak akan sama, hidupku tak sama sejak Kau ada. Dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Kau agung Tuhan, Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Tekan. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada. Dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, Kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Garis good, amin. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu, segala kemuliaan, keagungan, dan kehormatan hanya buat Engkau ya Tuhan. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. keagungan-Mu,
kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada Kau telah ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Come on! Oh, 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 oh. Mulia nama-Mu. 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 Ucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan atas karya keselamatan dari-Mu. Salib-Mu yang menguatkan, salib-Mu yang menyelamatkan, salib-Mu yang menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkaulah nafasku, Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. Dengan kekuatan salib-Mu, ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatanku. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online GKMI Anugerah di minggu yang ketiga di bulan Juli ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita masih akan berbicara tentang tema-tema keluarga, karena bulan Juli ini adalah bulan keluarga yang ditetapkan oleh Sinode GKMI. Saya akan melanjutkan tema kita pada minggu ini dengan tema keluarga tempat Allah berdiam. Mari Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di tengah segala pembatasan yang kami alami pada hari-hari ini, kami bersyukur kami tetap bisa untuk memuliakan Tuhan. Kami tetap bisa bersekutu bersama dengan keluarga kami untuk bersama-sama beribadah, baik melalui ibadah online kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, bukan di mana kami berada, tetapi dengan siapa kami berada itu yang terpenting. Dan kami berada bersama-sama dengan Engkau di dalam ibadah ini. Engkau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu dan juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Pakai hamba yang terbatas untuk menyampaikan firman-Mu yang tidak terbatas itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata, amin. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seperti sudah saya sebutkan tadi bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah keluarga tempat Allah berdiam. Kita akan membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Kita akan baca bersama-sama, saudara. Saya membaca dari tempat ini dan Bapak, Ibu, saudara membaca dari rumah masing-masing. Injil Matius 18 ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, satu kali ada seorang bapak bertanya kepada saya, Pak, apakah betul bahwa semua doa-doa kita itu akan dikabulkan oleh Tuhan? Apakah betul, Pak, Alkitab mengatakan demikian, bahwa semua doa-doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan? Semua doa-doa kita, Pak, memang bisa begitu? Saudara meresponi pertanyaan Bapak itu, saya menjawab dengan 2 jawaban. Jawaban yang pertama adalah ya, dan jawaban yang kedua adalah tidak. Yang pertama, jawaban saya adalah ya. Karena itu memang adalah firman Tuhan yang diucapkan sendiri oleh Tuhan Yesus. Kita tidak punya kapasitas untuk mengkoreksi ayat itu. Yesus sendiri dengan jelas mengatakan bahwa jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, saudara. Kita tidak bisa mengkoreksi ayat tersebut. Tetapi jawaban saya yang kedua adalah tidak. Tidak, karena saya ingin mengajak Bapak itu melihat konteks di mana Yesus mengatakan perkataan itu. Tentu bukan berarti semua permintaan kita, termasuk permintaan yang melanggar firman Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan, akan dikabulkan oleh Tuhan. Tentu tidak demikian, saudara. Karena Allah tidak bisa bertentangan dengan firman-Nya. Jadi kita kesampingkan dulu semua permintaan-permintaan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi masalahnya, apakah betul bahwa semua permintaan kita akan dikabulkan oleh Tuhan? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita melihat konteks Yesus mengatakan demikian, sebenarnya Yesus sedang berbicara tentang kuasa doa, the power of prayer. Bahwa bagi orang percaya diberi kuasa yang sangat luar biasa, yaitu kuasa doa. Nah, untuk menggambarkan kuasa doa yang sedemikian luar biasa itu, Yesus memakai sebuah kalimat, apapun juga yang engkau minta akan dikabulkan oleh Bapa-Mu yang di surga. Sesungguhnya itu hendak menggambarkan, saudara, betapa berkuasanya doa orang percaya itu. Karena itu, Yesus mengatakan sekali lagi bahwa apapun permintaanmu akan dikabulkan. Karena itu adalah kuasa yang diberikan kepada orang percaya. Nah, masalahnya, saudara, seringkali kita hanya fokus kepada permintaan yang dikabulkan.
kita melupakan ada satu kata yang sangat penting yang mendasari ayat tersebut, yaitu kata sepakat. Karena dikatakan Yesus bahwa 2 orang daripadamu sepakat meminta apapun juga. Nah, saudara, kata sepakat ini sesungguhnya berasal dari kata Yunani symphoneo, atau yang melaluinya kita mendapatkan kata simfoni, saudara. Nah, kata symphoneo itu berarti harmonis, bersamaan, kompak, atau setuju, saudara. Nah, dari kata ini kita bisa menemukan kata simfoni, yang yaitu musik yang ditulis untuk orkestra. Saudara bisa membayangkan sebuah orkestra yang besar, di mana ada berbagai macam alat musik di sana, saudara, yang memiliki suara atau bunyi yang berbeda-beda. Tetapi secara harmoni mereka bisa disatukan sehingga menjadi sebuah musik, alunan musik yang luar biasa indah. Nah, demikian cara kita menggambarkan apa itu kesepakatan, saudara. Orang yang berbeda-beda latar belakang, pemikiran, tetapi memiliki kesatuan hati, kesepakatan. Nah, di dalam kesepakatan itulah Yesus mengatakan bahwa apapun yang engkau minta akan dikabulkan oleh Bapamu yang di surga. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya punya satu contoh tentang bagaimana kuasa doa yang lahir dari kesatuan hati, yang lahir dari kesepakatan. Saudara, di negara Mesir ada satu bukit batu yang namanya Bukit Mokatam, saudara. Nah, pada abad ke-10 Masehi, ketika itu Mesir dikuasai oleh pemimpin atau khalifah, disebut demikian, yang sangat membenci kekristenan. Sehingga khalifah itu ingin menghancurkan orang Kristen yang tinggal di kota Kairo. Nah, satu kali khalifah tersebut memanggil pemimpin gereja yang ada di Kairo, yang disebut patriarh. Lalu sang khalifah itu bertanya kepada sang patriarh, apakah kalian orang Kristen percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah? Saudara, sang patriarh ini tidak berpikir macam-macam, sehingga dia tentu menjawab bahwa ya, kami orang Kristen percaya bahwa Alkitab itu firman Allah. Lalu pertanyaan kedua, apakah kalian percaya bahwa isi Alkitab itu ya dan amin? Tentu sekali lagi sang patriarh menjawab, iya, kami percaya. Dan sang khalifah melanjutkan, kalau begitu, maka engkau harus berkata kepada Bukit Mokatam ini untuk berpindah. Karena firman Tuhan di dalam Alkitabmu mengatakan, sekiranya engkau punya iman sebesar biji sawi, maka engkau berkata kepada bukit batu untuk berpindah, dan bukit itu akan berpindah. Saudara, ternyata sang khalifah itu mengutip Matius 17 ayat 20. Saudara, tentu kita tahu bahwa makna dari ayat ini tidak demikian, saudara. Tetapi hal itu sudah menjadi maklumat dari sang khalifah. Dan mau tidak mau, penduduk Mesir pada waktu itu penduduk Kristen Mesir pada waktu itu harus melakukannya. Dan sang khalifah berkata, aku memberikan waktu 3 hari kepadamu. Kalau kamu tidak bisa memindahkan bukit batu ini, seperti yang ditulis oleh Alkitabmu, maka ada 2 hal yang harus kamu pilih. Yang pertama, kamu harus meninggalkan Tuhanmu, kamu harus meninggalkan Alkitabmu, kamu ikut kepercayaan yang kami anut. Atau yang kedua, kalian akan dihukum mati. Nah, setelah dikisahkan di dalam kisah itu, mereka sungguh-sungguh menggumuli persoalan ini, saudara. Mereka berdoa, mereka berpuasa, mereka sungguh-sungguh bersehati dan minta Tuhan untuk memberikan jawaban. Saudara, sepertinya mustahil. Siapa yang bisa memindahkan bukit batu? Tetapi mereka sungguh-sungguh berdoa, mereka sungguh-sungguh bersepakat, mereka sungguh-sungguh bersatu hati. Dan siapa menyangka, saudara, pada waktu yang telah ditentukan, ketika mereka bersama-sama berdoa di depan bukit batu itu, maka diceritakan bahwa bukit batu itu benar-benar berpindah, saudara. Dan itu disaksikan oleh semua orang. Karena itu tidak heran, saudara, semua orang yang berziarah ke Israel biasanya mampir dulu di Mesir, mereka akan dibawa
di Bukit Mukatam ini, yang sekarang dijadikan gereja yang sangat besar, yang bisa menampung puluhan ribu orang. Ketika 2 tahun yang lalu saya berkesempatan ke sana, saya pun juga tidak percaya dengan cerita ini. Masakan Bukit Batu yang demikian besar, saudara, bisa berpindah. Lalu saya bertanya kepada guide kami, yang notabene bukan orang Kristen. Dan dia mengatakan bahwa peristiwa Bukit Mukatam ini dicatat di dalam buku sejarah bangsa Mesir dan diajarkan di sekolah-sekolah. Dengan kata lain, bangsa Mesir mengakui bahwa pada abad ke-10 terjadi peristiwa mujizat yang luar biasa, berpindahnya Bukit Mukatam itu. Saudara, mungkin ini sebuah contoh ekstrim, tetapi yang contoh ekstrim di mana banyak orang atau komunitas besar bersatu hati dan bersepakat, saudara. Tetapi apakah mujizat itu baru terjadi ketika begitu banyak orang yang berdoa dan bersepakat? Ternyata Alkitab mengatakan tidak, saudara. Yesus mengatakan 2 orang daripadamu bersepakat. 2 orang itu artinya bisa benar-benar 2 orang, tetapi juga berbicara tentang jumlah yang kecil, saudara. Nah, meskipun ayat ini tidak berbicara langsung atau menunjuk kepada keluarga, kita bisa mengatakan bahwa 2 orang itu juga bisa berbicara tentang apa? Keluarga, saudara. Jadi artinya, ayat ini juga berlaku bagi keluarga saudara dan keluarga saya. Di mana ketika kita suami istri atau orang tua dengan anak bersepakat, maka firman Tuhan ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Bahwa apapun yang engkau minta akan dikabulkan oleh Bapa kita yang di surga. Itu artinya, saudara, apapun pergumulan saudara dan saya hari-hari ini, apapun pergumulan keluarga saudara dan saya hari-hari ini, kita bisa mengaminkan firman Tuhan ini. Bahwa ketika kita bersepakat, ketika kita bersatu hati, maka kita akan menghasilkan kuasa yang luar biasa melalui doa-doa kita. Mungkin kau sedang bergumul dengan finansial. Mungkin kau sedang bergumul dengan kesehatan. Mungkin kau sedang bergumul dengan sakit penyakit. Mari kita aminkan firman Tuhan ini, saudara. Bahwa 2 orang daripadamu sepakat meminta apapun juga, maka doamu akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Tapi tidak hanya itu, saudara. Kita akan lanjutkan ke ayat yang 20. Nah, di Matius 18 ayat 20, saudara, dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ternyata ayat 20 ini merupakan kelanjutan dari ayat 19, saudara, karena dipakai kata sambung sebab, saudara. Jadi artinya tidak hanya kata sepakat saja yang menjadi kunci bagaimana doa kita dikabulkan oleh Tuhan, atau kita diberi kuasa doa yang luar biasa itu. Tetapi ada alasan kedua, saudara. Nah, alasan kedua adalah berkumpul di dalam namaku. Maka di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bagi kita orang Kristen, saudara, tentu tidak asing dengan ayat ini. Karena kita sudah sering kali mendengar khotbah tentang ayat ini, saudara. Tetapi bagi pendengar yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, pada konteks pada waktu itu, saudara, ini juga tidak asing. Karena di dalam Misnah Yahudi atau buku-buku pelajaran rabi-rabi Yahudi, saudara, juga ada satu pengajaran yang sangat terkenal, yaitu dikatakan demikian, saudara. Di mana 2 orang duduk bersama untuk membicarakan Taurat Allah, di situ Shekinah atau kehadiran Allah tinggal di tengah-tengah mereka. Saudara, jadi bagi pendengar Tuhan Yesus pada waktu itu, perkataan ini pun juga bukan perkataan yang sangat asing. Hanya yang membedakan adalah Tuhan Yesus mengganti kata Taurat Allah atau membicarakan Taurat Allah dengan berkumpul dalam namaku. Saudara, berbeda dengan pemahaman saudara dan saya tentang nama akhir-akhir ini, saudara. Kita memahami nama sebagai sebuah identitas. Tetapi Yesus tidak berbicara nama sebagai sebuah identitas, saudara. Yesus sedang berbicara nama sebagai suatu otoritas. Yesus hendak mengatakan bahwa kehadirannya bukan karena dirinya sendiri, tetapi dia membawa otoritas dari Bapa yang mengutus dia. Kita bisa membandingkan
untuk memahami ini, saudara, dengan pengutusan seorang duta besar, saudara. Kalau kita memahami bahwa dua negara yang mempunyai hubungan diplomatik, biasanya mereka saling mengutus duta besar mereka. Nah, seorang duta besar yang bertugas di negara asing atau negara sahabat itu, saudara, dia tidak datang dengan namanya sendiri. Dia tidak mewakili kepentingannya sendiri, tetapi dia membawa otoritas dari negara yang mengutusnya. Sehingga duta besar itu punya kuasa yang sangat besar karena membawa otoritas dari negara yang mengutus dia. Nah, demikian juga apa yang Yesus hendak sampaikan kepada para pendengarnya pada waktu itu. Bahwa kehadirannya itu bukan kehadirannya pribadi, tetapi membawa otoritas dari Allah Bapa di surga. Sehingga tidak heran, saudara, Filipi 2 ayat 9 dan 10 ketika berbicara tentang nama Yesus, Paulus mengatakan demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Sekali lagi, saudara, nama ini bukan hanya berbicara tentang identitas, tetapi nama ini sedang berbicara tentang otoritas. Yesus berkata 2-3 orang yang berkumpul di dalam otoritas nama Yesus yang diberikan Bapa kepadanya. Maka, saudara, Allah ada di tengah-tengah mereka. Itu yang Yesus hendak sampaikan, saudara. Jadi artinya, untuk menjadikan kita memiliki kuasa di dalam doa, ada 2 hal yang penting, saudara. Yang pertama adalah hidup di dalam kesatuan hati atau hidup di dalam kesepakatan, saudara. Tetapi yang kedua, menempatkan Kristus menjadi otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Yesus menjadi center dalam hidup kita dan keluarga kita. Dan jika 2 hal itu terjadi dalam kehidupan kita dan keluarga kita, maka firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, apapun permintaanmu akan dikabulkan oleh Bapa di surga. Nah, masalahnya, saudara, tidak mudah untuk menghasilkan atau memunculkan 2 hal itu dalam kehidupan kita, saudara. Kita tahu bahwa di dalam keluarga sekalipun tidak mudah untuk mencapai kesepakatan, tidak mudah untuk mencapai kesatuan hati. Seringkali suami dan istri tidak sepakat, tidak sehati. Demikian juga orang tua dan anak. Dan juga, saudara, tidak mudah untuk menempatkan Kristus di dalam otoritas tertinggi di dalam keluarga kita. Mengapa? Karena seringkali ego kita yang kita munculkan, keakuan kita yang kita kedepankan, saudara. Nah, bagaimana untuk memunculkan 2 hal itu dalam kehidupan kita? Tentu tidak bisa ada dengan sendirinya. Harus ada usaha, harus ada upaya, harus ada sesuatu yang kita perjuangkan supaya 2 hal itu bisa ada dalam kehidupan kita pribadi maupun di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, saudara, karena itu saya tidak bosan-bosan mengingatkan bahwa mari mulai bangun kesepakatan itu dan menjadikan Yesus sebagai otoritas tertinggi. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara kita membangun mezbah keluarga dalam kehidupan kita. Seringkali kita meremehkan kekuatan dari mezbah keluarga ini, saudara. Tetapi sesungguhnya melalui mezbah keluarga ini, maka kesatuan hati itu akan terjadi, saudara. Dan melalui mezbah keluarga ini, sesungguhnya kita diajar untuk menempatkan Yesus menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan keluarga kita. Saudara, minggu lalu Pak Riko sudah menyampaikan dengan sangat detail apa itu mezbah keluarga yang minggu lalu disebut dengan family altar, saudara. Saya tidak akan mengulang kembali, karena kalau saudara ingin mempelajarinya, saudara tinggal bisa melihat kembali video atau rekaman khotbah ibadah online kita minggu yang lalu yang disampaikan oleh Pak Riko. Nah, tetapi saya hanya ingin mengingatkan kepada saudara bahwa mezbah keluarga itu sesungguhnya sederhana, saudara. Mezbah keluarga adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan firman-Nya bersama dengan keluarga. Sekali lagi, saudara, mezbah keluarga adalah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan dengan firman-Nya bersama dengan keluarga.
Tentu ini harus dilakukan secara kontinu, saudara. Nah, melalui mesbah keluarga ini, maka akan sedikit demi sedikit akan terbangun kesatuan hati di antara anggota-anggota keluarga. Kita akan menempatkan Yesus menjadi otoritas tertinggi di dalam kehidupan keluarga kita. Dan jika itu terjadi, saudara, maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Bahwa aku akan ada di tengah-tengah mereka. Dan ketika Yesus ada di tengah-tengah kita, Yesus ada di tengah-tengah keluarga kita, maka apapun permintaanmu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Karena kehadiran Yesus membawa otoritas dari Bapa. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bangun mesbah keluarga di dalam kehidupan kita. Pakai satu waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan dengan firman-Nya bersama dengan keluarga. Memulai tentu tidak pernah mudah, saudara. Tetapi ketika saudara berjuang untuk memulai, maka kuasa Allah yang besar itu akan dicurahkan di dalam kehidupan keluarga kita. Selamat bersepakat dan selamat menjadikan Kristus sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Maka Ia akan ada di tengah-tengah kita. Maka Allah akan berdiam di dalam keluarga kita. Dan keluarga kita menjadi tempat Allah berdiam. Amin. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita akan menutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan doa sekaligus menjadi doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami kembali diingatkan betapa pentingnya di dalam keluarga ada kesatuan hati, ada kesepakatan. Dan di dalam keluarga ada menempatkan Kristus menjadi otoritas tertinggi dalam kehidupan kami. Dan karena itu Tuhan, kami mau dan kami rindu Engkau memakai setiap kami untuk menjadi alat-Mu bagi kemuliaan nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan, di dalam kesepakatan dan ketika kami menempatkan Engkau menjadi otoritas tertinggi, maka kuasa Allah akan menyertai kami. Dan kami bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami ya Tuhan di tengah segala kelemahan kami. Dan juga pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakit penyakit yang kami alami, baik virus corona sekalipun Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan, ada pemulihan daripada Tuhan. Yang sakit disembuhkan, dan pemulihan itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh melihat kesembuhan yang daripada Tuhan terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Kami juga berdoa bagi kebutuhan, baik mungkin oksigen, mungkin plasma darah, obat-obatan, dan sebagainya Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus bahwa orang-orang yang sakit juga bisa mendapat kesembuhan melalui semua ini Tuhan. Karena itu kami berdoa, berikan hikmat Tuhan, baik kepada pemerintah maupun baik pusat maupun daerah, untuk bisa menyediakan semua itu ya Tuhan. Tuhan memakai juga banyak orang Kristen untuk menjadi berkat dengan membagikan banyak hal-hal tersebut Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui apa yang kami lakukan. Dan kami juga mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi pemerintah kami, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kiranya Tuhan berikan hikmat sehingga mereka bisa membawa kami untuk melewati masa pandemi ini dengan kekuatan dan hikmat yang berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua kita berkata, amin. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus. Senang sekali kita bisa bertemu walaupun hanya secara online. Saya ingin memberikan sedikit kesaksian. Kira-kira 1,5 tahun lalu, malam hari menjelang tahun baru 2020, kalau saudara-saudara masih ingat, kota Jakarta diguyur hujan lebat semalaman, mengakibatkan banjir besar di banyak wilayah di Jakarta. Lalu listrik mati. Esok harinya, pas tahun baru 1 Januari 2020, warga Jakarta menjadi panik
melihat betapa parahnya banjir yang melanda. Kami tinggal di kondominium Taman Anggrek, Jakarta Barat, dan sejak lebih dari 15 tahun tinggal di situ, daerah Taman Anggrek tidak pernah kebanjiran. Tapi saat itu, banjir menggelontor sampai ke basement dan menggenangi ruangan di mana trafo dan genset berada. Itulah sebabnya ketika listrik mati, genset tidak berfungsi. Bahkan ketika banjir mulai surut dan listrik sudah hidup di seluruh kota Jakarta, tapi listrik di mal dan kondominium Taman Anggrek tetap tidak bisa menyala. Karena trafo yang menghubungkan aliran listrik dari PLN terselimuti lumpur tebal, bawaan banjir. Itu harus dibersihkan dulu, dan itu butuh beberapa hari. Maka terjadilah kepanikan dan kekacauan dari segenap warga di seluruh tower yang berjumlah 8 tower dan masing-masing tingginya 46 lantai dan jumlah warga lebih dari 10.000. Bayangkan, tanpa listrik berhari-hari, lift mati, air, pam, stok makanan dan air minum lama-lama juga mau habis. Beberapa hari seperti itu, sampai pihak manajemen menghimbau agar semua warga apartemen yang jumlahnya lebih dari 10.000 warga itu mengungsi saja. Kami berdua, saya dan Pak Edi, tinggal di lantai 41. Tinggi sekali. Kami naik turun tangga 2 lantai saja sudah cukup berat. Bagaimana harus turun 41 lantai? Lewat tangga darurat yang gelap dan tentunya harus membawa koper berisi keperluan mengungsi. Disinilah saudara-saudara, kami ditolong Tuhan secara luar biasa. Tuhan Yesus meluputkan kami dari musibah itu. Kami saat itu tidak sedang berada di rumah kami di lantai 41 apartemen Taman Anggrek. Kami sedang berlibur di rumah putri kami di Singapura. Saya sempat terduduk lemas ketika famili dan teman-teman kami membanjiri WA kami dan menanyakan nasib kami sambil menawarkan bantuan. Dan ketika mereka tahu bahwa kami berada di Singapura, mereka pun ikut bersyukur. Banyak yang bilang, "Kamu beruntung." Amin, saudara. Ada juga yang bilang, "Wow, kebetulan banget, jadi nggak kena musibah nih." Kami memang merasa sangat beruntung, tapi itu bukan kebetulan. Kami yakin Tuhanlah yang sudah mengatur sedemikian rupa sehingga kami terluput dari musibah itu. Sampai sekarang, kami tak habis-habisnya bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, jangan pernah lupa akan pertolongan Tuhan yang pernah kita alami. Di masa-masa susah dan sulit bagaimanapun, ingat itu. Sehingga akan memberikan kekuatan bahwa Tuhan yang pernah menolong, sekarang pun sedang menolong dan akan terus menolong anak-anaknya. Kiranya kesaksian ini menjadi berkat. Salam dari kami berdua, dari kondominium Taman Anggrek. Amin. Kristus sudah menang atas maut. Dia sudah bangkit dari kubur dan tinggal bersama-sama dengan kita. Mari kita bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Hai bangkit bagi Yesus,
pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Mari kita mohon kuasa Allah, mari kita mohon Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan kita. Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama masa perang. Gaduhnya ganti-ganti, nyanyian pemenang. Yang jaya diberikan mahkota yang bakal, bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih yang tidak terhingga dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai keluargamu, menyertai usaha dan pekerjaanmu, studimu, dan apapun yang engkau lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan kehidupanmu menjadi berkat, supaya nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan di atas segalanya. Semua berkata, amin. Berikut Warta Jemaat GKIMI Anugerah 18 Juli 2021. Jemaat GKIMI Anugerah yang terkasih dalam Kristus Yesus, mencermati kondisi penyebaran pandemi COVID-19 yang kembali meningkat di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, maka majelis memutuskan ibadah onsite di gereja selama bulan Juli 2021 ditiadakan untuk sementara waktu. Untuk kebaktian onsite selanjutnya akan kami umumkan kemudian melihat perkembangan situasi yang ada. Kami menghimbau untuk jemaat tetap waspada dan selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kami berdoa kiranya kita semua tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Berikut adalah tema-tema ibadah Minggu Bulan Keluarga GKIMI Anugerah Juli 2021.
hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Adik-adik Anugerah Kids, ayo ikut ibadah online pukul 10 di YouTube GKMI Anugerah. Teman-teman Anugerah Teens, ayo ikut persekutuan online pukul 10 via Zoom. Persekutuan doa via Zoom setiap hari Sabtu pukul 9 sampai 10 pagi. Mari ajak keluarga kita untuk bersyafaat dan menikmati hadirat Tuhan. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan majelis jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Silakan hubungi hotline gereja kami. Pokok doa, yang pertama mari kita berdoa bagi jemaat yang sakit dan sedang dalam proses pemulihan. Mari kita berdoa untuk Bapak Gunawianto, Ibu Sylvia, Saudari Elita, Saudari Juni Endang, Bapak Hendro, Saudara Buyung, Saudari Nur, Ibu Inawati, Ibu Debi, Ibu Marta BS, Bapak Sutikno, dan Ibu Yangni. Mari kita berdoa kiranya Tuhan Yesus dalam segala kasih dan kebaikan-Nya menyembuhkan dan memulihkan mereka. Yang kedua, mari kita berdoa untuk anak-anak kita yang sedang memasuki jenjang sekolah yang baru. Meskipun pembelajaran masih dilaksanakan via daring, mari kita berdoa agar kiranya mereka tetap semangat dalam belajar. Yang ketiga, mari kita berdoa bagi para dokter, perawat, petugas rumah sakit, dan petugas pemakaman yang berjeri lelah di garda terdepan penanganan pasien COVID-19. Mari kita berdoa agar mereka kiranya diberi kesehatan, perlindungan, serta kesegaran fisik dan batin dalam menjalankan tugas mereka. Yang keempat, mari kita berdoa bagi bangsa kita Indonesia. Kiranya agar pandemi ini menjadi momen bagi setiap kita untuk mengevaluasi diri, bertobat, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar kita semua dapat memohonkan belas kasihan dan pemulihannya dinyatakan. Segenap hamba Tuhan dan majelis jemaat GKMI Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.